Halo saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Selamat hari Minggu buat saudara dan sahabat sekalian. Pada kesempatan yang baik ini saya hendak berbagi refleksi singkat masih berkaitan dengan Pekan Bina Keluarga GPM dan menjelang hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-88 pada hari Rabu nanti tanggal 6 September 2023. Saya ingin mulai pokok refleksi ini dengan sekali lagi membagi referensi yang pernah juga saya sampaikan, yaitu satu publikasi dari Majelis Pekajian Sinode pada tahun 2015 ya, 8 dekade Gereja Protestan Maluku. Nah, saudara dan sahabat sekalian, sekarang sudah 2023 ya, itu berarti sudah 7 tahun ketika buku ini diterbitkan. Dalam buku ini menggambarkan pergumulan Gereja Protestan Maluku sepanjang 80 tahun yang ditulis oleh para pimpinan klasis dan juga beberapa teolog dari GPM. Dan bagaimana kondisi hari ini? Kalau kemudian kita bisa memilah gereja dalam dua ruang, yang pertama disebut sebagai Ecclesia Domestica dan Ecclesia Publica, maka Ecclesia Domestica itu tidak lain dan tidak bukan adalah keluarga. Semoga sepekan yang lalu ketika kita mencanangkan Pekan Bina Keluarga, setiap keluarga sudah terus mengalami pendalaman tentang peran dan apa yang mesti dilakukan sehingga dapat menjadikan keluarga sebagai basis pembinaan. Sambil kita juga harus memberikan satu wawasan bahwa keluarga hari ini juga memiliki corak yang beragam. Ada keluarga yang dalam tanda kutip ideal, ada orang tua, bapak, mama, dan anak-anak. Tapi jangan lupa juga bahwa ada jenis keluarga yang lain, yaitu keluarga yang mungkin hanya ada seorang ibu di sana, atau ada seorang ayah sebagai orang tua tunggal. Ya. Pasti juga kita bisa melihat nuansa bagaimana interaksi dan relasi di dalam keluarga yang dengan tipe yang demikian. Bagaimana anak-anak memaknai keberadaan mereka dengan orang tua tunggal. Bagaimana lingkungan juga memahami tipe-tipe keluarga yang sedemikian. Tapi saya rasa bahwa yang paling penting di antara semuanya adalah bagaimana keluarga dalam berbagai model itu dapat berperan. Karena belum tentu ya, ada keluarga yang ada ayahnya, ada ibunya, tetapi nyaris seperti tidak ada. Justru yang lain ketika hanya diampu oleh seorang ibu atau seorang ayah tunggal, justru keluarga itu juga mengalami dinamika dan pertumbuhan yang menarik. Atau kalaupun kita mau melihatnya atau memperluasnya dan berbandingkannya dengan gambaran-gambaran dalam kitab suci, katakanlah Timotius dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kalau kita baca sejarah seorang Timotius yang kemudian menjadi anak rohani dari Paulus yang sangat militan, dia itu dibentuk dalam keluarga yang seperti apa? Nah, kita tahu bahwa dia memberikan testimoni, ataupun Paulus memberikan testimoni terhadap Timotius bahwa engkau dididik oleh nenekmu, Lois. Bagaimana seorang anak dibentuk dan didampingi oleh nenek? Jadi dia tidak dibentuk oleh ayah atau ibunya, tapi seorang oma, seorang nenek yang penuh kasih sayang, memberikan perhatian istimewa untuk mendekatkan Timotius dengan kitab suci atau Alkitab sebagai sumber pembentuk perilaku, wawasan moral, dan motivasi tindakan-tindakan. Nah, kita melihat di situ ada satu tipikal yang juga kita bisa baca dalam kitab suci yang menggambarkan corak keluarga atau rumah tangga yang unik. Sehingga poin saya di sini adalah, Bapak Ibu dan saudara sahabat sekalian, adalah bagaimana semua orang menyadari peran dan tanggung jawabnya dan mengoptimalkan peran dan tanggung jawab keluarga. Saya kira itu yang lebih penting. Sehingga keluarga itu bukan satu syarat formalisme untuk kemudian disebut sebagai keluarga,
ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak-anak. Sekarang kan masalah selesai di situ, tidak. Tapi peran, tanggung jawab, kepekaan, ya, itu penting dan harus ditumbuhkan karena kita juga sedang menghadapi satu realitas eksternal, ya, di mana peran-peran itu telah diambil alih misalnya oleh handphone, oleh game online, ya. Waktu anak-anak kita tidak lagi di meja makan, tetapi sudah ada di depan layar HP-nya, atau bahkan di meja makan sekalipun dia akan menatap layar HP-nya dan tidak berinteraksi dengan orang tua. Padahal dalam tradisi budaya orang Maluku, meja makan itu juga satu ruang interaksi, mana terjadi komunikasi, ya, dengan keluarga. Nah, ini hal-hal yang mudah-mudahan di Pekan Bina Keluarga itu kita respons dan kita benahi sehingga pelan-pelan, ya, kita terus betul-betul tidak sloganistik bahwa keluarga adalah basis pembinaan masalah selesai, tidak juga. Tapi kita butuh serius, kita butuh kesungguhan, konsistensi untuk mengoptimalkan. Itu yang pertama, saudara dan sahabat sekalian. Eklesia Domestika Keluarga, gereja kecil. Tentu juga dalam rangka menyambut 88 tahun Gereja Perusahaan Maluku, saudara dan sahabat sekalian, kita juga bicara tentang Eklesia Publika, ya. Eklesia Publika adalah jemaat, tapi juga bisa kita maknai sebagai keberadaan gereja di ruang publik, di ruang masyarakat. Ini juga membutuhkan suatu evaluasi dan suatu proyeksi yang baik, ya, sehingga kita tahu menempatkan posisi kita dan kita juga akan turut bersama-sama menggarami ruang publik itu sendiri atau menyehatkan ruang publik, istilah dari Habermas. Nah, bagaimana caranya, saudara dan sahabat sekalian? Menurut saya kita harus mengacu kepada value, mungkin lebih tepatnya virtue, nilai-nilai keutamaan. Bagaimana gereja memposisikan diri sebagai bagian dari lembaga, ya, karena gereja hanya salah satu, ya, pemain di ruang publik, bukan satu-satunya, ingat itu. Dia hanya salah satu di ruang publik. Di situ ada ruang negara misalnya, ada ruang agama yang lain, ya, ruang institusi-institusi yang lain yang juga berinteraksi, ya, dan ada nilai-nilai bersama atau kearifan-kearifan yang mesti dipedomani, ya. Misalnya yang paling umum, ya, nilai tentang kebenaran, ya. Bagaimana semua proses-proses di ruang publik itu betul-betul bertumpu kepada kebenaran, dan kebenaran tentu dalam perspektif gereja adalah kebenaran yang membebaskan, kebenaran yang membuat manusia semakin baik keadaannya, dan bukan sesuatu yang bersifat elitis atau yang bersifat hierarkis, sehingga kebenaran seakan-akan hanya ada di tangan segelintir orang seperti para klerus, ya, kelompok elit gereja. Tidak, justru dia harus menjadi bagian dari kehidupan bersama masyarakat umat Tuhan, ya. Atau juga misalnya kita berbicara tentang kebebasan. Mana kebebasan itu dibangun di ruang publik dan gereja turut ambil bagian di dalamnya. Apakah kebebasan itu longgar selonggar-longgarnya, atau kebebasan itu ada dalam tanggung jawab, ya, apa yang sekali lagi Dr. Yohanes Mena katakan tentang kebebasan yang bertanggung jawab atau kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Jadi ada acuan-acuan yang harus kita pedomani bersama. Atau kesetaraan, egalitarianisme. Bagaimana gereja juga turut mendorong kesamaan-kesamaan semua orang di hadapan hukum, kesetaraan hak asasi manusia, sehingga kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang mungkin sengaja atau tidak sengaja menimbulkan kelas-kelas sosial, disparitas kesenjangan pemahaman, ya. Ada kelompok-kelompok yang merasa lebih rohani, lebih surgawi, ya, lebih selamat dan seterusnya. Padahal kita harus bisa mendudukan siapa posisi kita di ruang yang disebut ruang publik itu. Kalau saya boleh meringkas dia dalam satu kata, maka menurut saya dalam rangka refleksi 88 tahun menjadi gereja yang inklusif. Inklusif artinya bahwa dalam inklusivitas itu pertama kita merangkul dan menerima berbagai perbedaan apapun itu. Yang kedua,
di dalam semangat inklusivitas gereja itu kita tidak hanya menerima dan mengakui perbedaan, tapi kita mengelola perbedaan itu sedemikian rupa dan memuarakannya kepada kebaikan bersama, kepada kepentingan bersama, kepada kesejahteraan bersama. Dan saya rasa itulah inti Injil ya, saudara dan sahabat sekalian. Injil adalah kabar baik bagi semua orang, semua makhluk atau semua ciptaan menurut Injil Markus ya. Dan oleh karena itu GPM tentu menjadi bagian dari satu sistem yang besar dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, tapi juga dalam kehidupan global. Dan pada momentum menjelang 88 tahun GPM, maka saya tentu saja optimis bahwa apa-apa yang sudah dilakukan oleh gereja, baik secara individu, keluarga, maupun sebagai lembaga, adalah suatu bentuk pertanggungjawaban iman yang tentu ada capaian-capaian yang baik yang patut kita syukuri, tetapi juga ada hal yang masih menjadi kekurangan yang kita evaluasi, ada otokritik yang harus kita berani terbuka untuk dikritik juga secara konstruktif, dan ada komitmen kuat ke depan untuk bagaimana kita tetap optimis atau dalam istilah yang lebih teologis berpengharapan, supaya setiap potensi gereja, baik para pelayannya maupun juga umatnya, itu betul memaknai 88 tahun GPM itu selain untuk bersyukur, tapi juga untuk berkarya. Artinya dalam istilah yang sekarang tema ya nantinya itu berdoa dan bekerja atau berkarya secara bersama-sama untuk kebaikan bersama. Nah, saudara dan sahabat sekalian, mari kita siapkan diri kita sebagai warga Gereja Persekutuan Maluku untuk memaknai ya, dan mensyukuri 88 tahun GPM, dan juga memperkuat kembali apa yang kita sudah rumuskan antara lain dalam buku-buku ini, bahwa gereja adalah gereja sebagai satu keluarga Allah. Nah, keluarga Allah tentu dimulai dari keluarga-keluarga kita masing-masing ya, dengan segala tipe dan coraknya. Dan keluarga Allah berarti kita juga merangkul ya keluarga-keluarga yang lain, bahkan agama-agama yang lain, juga ciptaan Tuhan yang lain sebagai satu keluarga. Dan dalam nilai-nilai persaudaraan, cinta kasih, sebagaimana layaknya dalam sebuah keluarga, kita sama-sama bergembira, kita sama-sama berbagi beban, kita sama-sama saling menguatkan dan saling melengkapi. Demikian yang saya dapat refleksikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih, Tuhan berkati.